Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arvini Keresa dengan NIM 24065004 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemancar dan penerima FM. Yang pertama adalah pemancar FM. Pemancar FM itu adalah sebuah teknologi yang kita gunakan untuk mengirimkan suatu sinyal dengan cara memodulasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bisa melintas dan merambat melalui udara dan juga bisa merambat melalui sebuah ruang angkasa yang hampa tanpa udara karena gelombangnya itu tidak memerlukan media pengangkut. Kemudian komponen utama dari pemancar FM ada osilator RF, modulator FM, penguat RF, dan antena. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari pemancar FM. Pemancar FM sendiri itu bekerja dengan mengubah suatu frekuensi gelombang pembawanya sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang ada di audio. Tujuannya itu adalah untuk mentransmisikan sebuah informasi melalui udara menggunakan gelombang radio. Yang pertama adalah sinyal masukan. Sinyal masukan merupakan sinyal informasi yang akan diubah menjadi sinyal listrik dalam ranah frekuensi yang akan dikirim oleh pemancar. Misalnya berupa sinyal audio yang berasal dari luar sistem, sinyal pesan yang telah berubah bentuk menjadi sinyal informasi elektrik. Itu disebut dengan sinyal pemodulasi. Lalu ada modulator. Modulator adalah bagian pengolah sinyal dengan frekuensi informasi yang ditumpangkan pada frekuensi pembawa. Kemudian akan disalurkan ke untai penguat dan dipancarkan ke udara melalui sebuah antena. Proses modulasi pada gelombang radio adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dengan cara memodulasi yang digunakan. Tujuannya itu agar sinyal informasi itu bisa dikirimkan ke tempat yang jauh. Sinyal yang mutlak itu harus dipenuhi dalam proses modulasi ialah frekuensi sinyal pemodulasi harus lebih rendah dari frekuensi sinyal pembawa. Pada prakteknya, modulator sebuah pemancar itu bukan merupakan suatu untaian yang tersendiri. Yang ketiga, ada osilator. Osilator itu adalah sebuah pembangkit arus rangga dengan amplitudo tetap dengan frekuensi tertentu. Pada dasarnya, osilator ini adalah sebuah penguat tegangan dengan batu tinggi yang diberikan umpan balik atau feedback positif sehingga penguat itu menjadi tidak stabil dan berosilasi dengan osilasi tertentu supaya frekuensi osilasinya ini dapat diatur dan ditentukan, maka penguat itu akan dilengkapi dengan resonator. Syarat ini adalah sebagian kriteria dari Bragg-Hussein yang merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi agar sebuah penguat itu bisa berosilasi secara kontinu. Jika bati simpal lebih kecil dari 1, maka terjadi osilasi yang semakin lama semakin membesar. Osilator itu akan menghasilkan frekuensi pembawa yang merupakan frekuensi tinggi. Frekuensi pembawa itu berguna untuk menumpangkan frekuensi informasi yang relatif lebih rendah dari frekuensi pembawa itu sendiri. Osilator yang digunakan untuk frekuensi tinggi itu adalah umumnya adalah osilator LC. Yang keempat adalah penguat daya RF. Penguat daya frekuensi radio adalah suatu penguat akhir yang memperkuat sinyal pembawa yang telah termodulasi. Penguat RF itu berfungsi untuk menapis ataupun menyaring sinyal-sinyal yang harmonisa
dan sinyal lain yang dihasilkan oleh osilator itu sendiri. Penguat RF itu juga berfungsi untuk memperkuat frekuensi pemancar. Penguat RF juga merupakan sebuah penguat akhir tertala yang hanya memperkuat satu pita frekuensi tertentu dan meredam pita frekuensi di luarnya. Penguat RF yang digunakan pada pemancar adalah penguat RF kelas C. Untuk memperkuat gelombang sinus, penguat kelas C itu harus ditala ke frekuensi gelombang sinus, karena penguat kelas C yang ditala merupakan sebuah untai pita atau arus sempit. Penguat kelas C itu hanya dapat memperkuat frekuensi-frekuensi di sekitarnya. Dalam untai kelas C, arus mengalir jauh lebih kecil dari 180 derajat dan tampak seperti pulsa sempit. Jika pulsa arus sempit seperti ini itu menggerakkan rangkaian resonan tegangan pada untai penguat hampir mendekati gelombang sinus yang sempurna. Selanjutnya ada antena. Antena pada pemancar FM itu digunakan untuk memancarkan atau meradiasikan suatu gelombang elektromagnetik ke udara. Supaya antena dapat memancarkan sinyal dengan efisien, maka panjang antena adalah seperempat dari panjang gelombang. Yang terakhir adalah tegangan sumber atau sumber tegangan. Sumber tegangan itu bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian pemancar FM. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada pemancar FM itu tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan adalah sumber tegangan DC. Lalu ada jenis-jenis pemancar. Yang pertama adalah pemancar FM mono. Pemancar FM mono pada prinsipnya adalah sebuah pembangkit gelombang radio atau pemancar radio yang disebut modulator, yaitu suatu rangkaian yang melakukan proses modulasi untuk menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau sinyal carrier ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima. Biasanya itu gelombangnya berbentuk sinusoida. Modulator terdapat rangkaian yang berupa osilator, penguat daya, jalur transmisi, antena, dan lainnya. Sistem modulator dan penguat daya pemancar sangat ditentukan oleh jenis modulasi yang digunakan. Selanjutnya adalah pemancar FM stereo. Stereo encoder adalah suatu alat atau rangkaian pelengkap transmitter FM. Stereo encoder itu digunakan agar modulasi yang dipancarkan dari pemancar atau transmitter FM diterima pendengar di radio receiver FM menjadi dua channel suara sekaligus kiri dan kanan. Metode yang digunakan untuk membangkitkan sinyal sub pembawa adalah sebesar 3 kHz. Untuk pembangkit frekuensi utama itu dapat menggunakan IC yang dirancang sebagai frekuensi trimmer yang pada umumnya itu menggunakan IC BA1404 dan akan didapatkan frekuensi sekitar 88 sampai 108 MHz. Sebagai pembangkit sinyal, suara stereofonik itu lebih umum disebut stereo adalah reproduksi dari suara yang menggunakan lebih dari satu saluran audio independen melalui sebuah susunan konfigurasi pengeras suara yang simetris, bertujuan untuk mendapatkan suara yang lebih natural. Kemudian, jika ada perbedaan suara yang seakan berpindah dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, itu karena teknik rekaman dari rekayasa fase R dan L. Bisa juga salah satu alat musik atau beberapa alat musik
suara dominan di sebelah kiri atau kanan. Kemudian dibuat sistem stereo merupakan perkembangan dari sistem mono supaya suara dapat dinikmati seolah-olah sedang mendengarkan pergelaran musik yang alami dari depan panggung ataupun musiknya benar-benar natural. Selanjutnya adalah pengertian FM atau frequency modulation. Frequency modulation ini didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa. Sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Sinyal pembawa itu dapat berupa gelombang sinus, sementara sinyal pemodulasi atau informasi itu bisa berupa gelombang apa saja seperti sinusoidal, kotak, segitiga, ataupun sinyal audio. Pada modulasi frekuensi, maka frekuensi sinyal pembawa itu diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besaran amplitudo sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM-nya. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM ini pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut deviasi frekuensi. Deviasi frekuensi maksimum itu didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Kemudian ada jenis-jenis frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi carrier atau frekuensi pembawa ataupun sinyal pembawa. Pada transmitter FM, frekuensinya itu berkisar dari 88 sampai 100 MHz. Yang kedua, ada frekuensi simpangan. Frekuensi simpangan, perubahan frekuensi carrier itu dinamakan frekuensi simpangan yang mewakili kekuatan amplitudo dari sinyal informasi. Yang ketiga adalah frekuensi informasi. Kecepatan perubahan frekuensi simpangan dalam 1 detik itu dinamakan frekuensi informasi. Kemudian pemakaian saluran FM memberikan respon yang cukup untuk frekuensi audio yang menyediakan hubungan radio dengan noise rendah. Selanjutnya kita masuk kepada penerima FM. Penerima FM adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerima suatu sinyal modulasi dari pemancar FM dan melakukan pemrosesan data kembali sebelum diolah lebih lanjut dan kemudian akan demodulasikan ke dalam bentuk sinyal keluaran seperti sinyal aslinya atau sinyal yang akan dikirimkan. Kemudian cara kerja penerima FM. Yang pertama, antena. Antena itu bertugas untuk menangkap gelombang elektromagnetik di udara. Kemudian gelombang yang sudah ditangkap itu diubah menjadi sinyal listrik. Yang kedua, ada penguat RF. Itu berfungsi untuk meningkatkan unjuk kerja radio penerima FM. Isyarat pembawa perlu dikuatkan pada penguat RF. Penguat RF adalah penguat yang bersifat menapis. Dan penguat RF itu digunakan untuk memilah sinyal pada penala sehingga dapat mencegah masuknya frekuensi lain yang masuk pada untai campur yang dapat menimbulkan frekuensi bayangan dan meningkatkan unjuk kerja di radio penerima FM. Yang ketiga, ada mixer. Mixer atau pencampuran merupakan tempat pencampuran antara frekuensi yang berasal dari penguat RF dengan frekuensi yang dihasilkan osilator. Keluarannya setelah ditapis adalah sebuah isyarat berfrekuensi. Isyarat ini lazim disebut dengan isyarat frekuensi menengah. Pada pencampur ini akan dihasilkan frekuensi menengah sekitar 10,7 MHz. Yang keempat, ada osilator. Osilator merupakan pembangkit dari sinyal elektrik arus
rongga dengan amplitudo tetap dan frekuensi yang akan dicampurkan dengan isyarat masukan pada pencampuran. Karena perubahan frekuensi penalaan di bagian penguat RF itu dibuat sama dengan perubahan frekuensi penalaan osilator lokal, maka hasil pencampuran antara frekuensi pemancar dan penerima FM, osilator, dan frekuensi pembawa yang dikuatkan penguat IF memiliki frekuensi yang tetap dan secara praktis nilainya sekitar 10,7 MHz. Lalu ada penguat IF. Penguat IF itu disebut juga sebagai frekuensi menengah. Hasil pencampuran getaran listrik yang dilingkarkan penala yang telah dicampur pada bagian mixer merupakan frekuensi yang menengah. Ini masih lemah dan oleh karena itu kita harus memperkuat pada penguat IF. Yang keenam ada detektor. Untuk dapat mendeteksi suatu sinyal, maka diperlukan suatu untai yang tegangan keluaran linearnya sesuai dengan frekuensi sinyal masukan. Pada bagian penguat IF dan transmotor masih tercampur antara frekuensi tinggi dan frekuensi informasi. Jadi keduanya itu tidak dibedakan, maka kita itu tidak dapat mendengarkan suara dari radio sehingga diperlukannya detektor untuk memisahkan antara frekuensi pembawa dan frekuensi suara. Yang ketujuh, ada penguat audio. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan suara, loudspeaker memerlukan suatu tenaga atau aliran listrik yang cukup. Maka itu frekuensi sinyal suara harus dikuatkan pada penguat audio sehingga amplitudo sinyal suara dapat menggerakkan membran penyuara. Yang terakhir adalah sumber tegangan. Sumber tegangan itu adalah bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian penerima FM. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada penerima FM itu tidak dapat bekerja. Jadi sumber listrik yang digunakan adalah sumber tegangan DC. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah sebuah sistem pemancar dan penerima FM itu merupakan contoh implementasi rekayasa elektronika yang efektif untuk komunikasi audio nirkabel. Pemancar FM itu bekerja dengan memvariasikan frekuensi gelombang pembawa menggunakan sinyal informasi melalui serangkaian komponen yang terdiri dari osilator, modulator, penguat RF. Kemudian di sisi lain, FM itu secara selektif menangkap dan mengubah sinyal termodulasi kembali menjadi sinyal suara aslinya melalui tahapan penguatan RF, pencampuran frekuensi, penguat IF, dan demodulasi. Kombinasi yang terstruktur dari komponen-komponen ini memungkinkan sebuah transmisi dan penerimaan informasi audio dengan fidelitas tinggi dan ketahanan yang baik terhadap gangguan yang menjadi alasan utama popularitas teknologi radio FM hingga pada saat ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.